Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini akan membahas tentang slide dan presentasi. Ya, mata kuliah tata tulis ilmiah dan teknik presentasi ini seperti kita ketahui diadakan terutama untuk mendukung tugas akhir ya. Jadi merupakan mata kuliah di mulai kurikulum 2016. Pada tugas akhir, di samping komunikasi tertulis yaitu dengan proposal dan laporan tugas akhir, juga ada komunikasi lisan yaitu dengan presentasi proposal dan presentasi sidang tugas akhir. Ya, jadi ada paling tidak 2 kali ya untuk komunikasi lisan ini, yaitu pada saat presentasi proposal tugas akhir ya, yaitu pada semester pertama untuk rangkaian tugas akhir, yaitu pada mata kuliah penulisan proposal. Kemudian yang kedua adalah pada saat sidang tugas akhir ya. Pada saat sidang tugas akhir, atau untuk alternatifnya ada konferensi ya. Kalau untuk presentasi proposal tugas akhir kepada calon pembimbing tugas akhir, kemudian untuk sidang tugas akhir presentasi kepada dewan penguji. Untuk presentasi itu diperlukan slide ya, baik itu untuk proposal tugas akhir apalagi pada sidang tugas akhir, termasuk juga kalau di konferensi ya. Jadi sebagai alternatif sidang tugas akhir, konferensi itu juga perlu menggunakan slide. Baik itu slide maupun presentasi, slide-nya dan presentasinya harus formal ya, dari bahasa-bahasanya, dari tampilannya. Kemudian kalau presentasi misalkan dari pakaiannya. Kemudian juga yang singkat saja ya, waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Oleh karena itu, slide dan presentasi berisi pokok-pokoknya saja ya. Jadi inti-inti dari proposal ya, inti-inti dari proposal dan laporan tugas akhir. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah batas waktu presentasi. Ya, jadi presentasi itu diberi batas waktu karena perlu singkat, apalagi kalau kita presentasi di konferensi. Itu batas waktunya lebih ketat lagi. Jadi harus benar-benar mematuhi batas waktu kalau untuk konferensi. Sedangkan kalau untuk sidang tugas akhir masih ada sedikit toleransi. Demikian juga untuk presentasi proposal itu biasanya agak lebih longgar lagi. Pada sidang tugas akhir, penguji biasanya adalah dosen di Fakultas Informatika itu sendiri ya. Jadi untuk saat ini pengujinya ada biasanya 2 orang, kemudian biasanya dihadiri juga oleh pembimbing tugas akhir, minimal pembimbing satunya. Ya, meskipun penguji tersebut adalah dosen ya, dosen Fakultas Informatika, namun tidak jarang bidang penelitiannya tidak sama persis ya. Jadi bidang penelitiannya tidak sama persis dengan topik tugas akhir mahasiswa yang diuji. Nah, ini artinya adalah bahwa saat presentasi kita perlu lebih jelas untuk menyampaikan topik yang dijadikan topik di tugas akhir tersebut ya. Sidang tugas akhir terdiri dari beberapa sesi ya. Untuk presentasi sidang tugas akhir tersebut yang kita bahas di sini merupakan
presentasi itu adalah pembuka ya, presentasi pembuka. Jadi sebelum ada tanya jawab yang detail ya, dan tanya jawab itu biasanya lebih lama. Jadi ini adalah pembukaan. Oleh karena itu perlu ada disampaikan pokok-pokoknya saja. Ya, oleh karena itu presentasi tersebut yang disampaikan adalah inti-intinya, pokok-pokoknya dari laporan isi di laporan tugas akhir kita ya. Oleh karena itu juga jangan beranggapan bahwa kalau presentasi itu semakin banyak yang disampaikan, kemudian presentasi itu semakin kompleks isinya, bahwa itu semakin baik ya. Karena sekali lagi ini adalah presentasi singkat yang tujuannya adalah agar audiens memahami inti-intinya. Sedangkan untuk slide itu sendiri, slide itu perlu yang singkat ya. Oleh karena itu perlu penjelasan dari presenter ya. Namun meskipun singkat, jangan terlalu singkat sekali sehingga misalnya kita hanya melihat slide itu sangat sulit memahami isinya ya. Memang slide itu perlu diberi penjelasan tapi jangan terlalu singkat sehingga sangat sulit memahami isinya kalau hanya sekedar melihat atau membaca slide-nya. Ya sebagai gambaran ya, sebagai patokan, slide itu terdiri dari poin-poin ya, kemudian setiap poin itu berupa kalimat-kalimat yang pendek saja dan diupayakan poin-poin tersebut maksimal berisi 3 baris. Namun jika isinya terlalu singkat ya, misalnya bila sebuah poin hanya terdiri dari hanya beberapa kata saja ya, terlalu singkat, maka sulit dipahami ya. Kemudian kalau isinya terlalu panjang itu misalnya kalau seperti kita ambil dari laporan tugas akhir, kita copy paste yang satu paragraf dimasukkan ke slide, itu terlalu panjang. Ya sebagai gambaran, kira-kira 1 halaman slide kita presentasikan dalam 1 menit ya. Jadi 1 slide per menit. Jika terlalu sedikit bisa membosankan. Jadi slide-nya jangan terlalu sedikit, artinya untuk waktu yang 15 sampai 20 menit slide-nya juga jangan terlalu sedikit ya. Artinya diusahakan 1 slide per menit. Namun jika slide-nya terlalu banyak, tidak jarang bisa membingungkan ya, karena terlalu banyak informasi yang ingin disampaikan dalam waktu yang singkat ya. Jadi di sini sebagai gambaran patokannya adalah sekitar 1 slide per menit presentasinya. Kemudian sangat penting juga untuk lebih mencoba agar audiens paham, berikanlah contoh-contoh kasus ya, contoh-contoh kasus yang sederhana ya. Contoh-contoh kasus ini mestinya juga sudah ada di proposal dan di lampiran dan di laporan tugas akhir kita, sehingga kita bisa mengambil contoh-contoh yang sebenarnya sudah ada di proposal dan di laporan tugas akhir kita. Kemudian ada beberapa informasi yang sangat penting ya, perlu ditekankan ya. Misalnya berkaitan dengan kontribusi gitu ya, misalkan dengan hasil utama ya. Jadi untuk informasi yang sangat penting itu bisa dilakukan pengulangan, misalnya dengan pengulangannya menggunakan contoh yang lebih dari 1. Ya. Jadi
slide dan presentasinya singkat, namun meskipun singkat dan memberikan gambaran besar saja, yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa perlu disampaikan semua bagian dari tulisan ya. Jadi tulisan itu mempunyai pendahuluan, tulisan di pendahuluan itu ada salah satunya ada kontribusi gitu ya, kemudian ada studi terkait dan lain-lain ya. Ini perlu disampaikan semuanya ya, jangan hanya dipilih bagian tertentu saja. Hanya ya biasanya abstrak atau juga daftar pustaka yang tidak disampaikan ya. Ini satu yang perlu diperhatikan juga adalah kita perlu menonjolkan kontribusi utama kita ya. Jadi terutama kontribusi utama itu adalah pada bagian sistem yang dibangun. Di sini kita membuat slide-nya dan juga mempresentasikan. Jangan lupa kita menonjolkan ya, mengkonsentrasikan kontribusi utama kita, apa yang kita anggap sebagai atau kita tentukan sebagai kontribusi utama ya. Misalkan contohnya kalau bukan kontribusi utama seperti misalkan pra-processing, misalkan bukan salah satu kontribusi utama, sehingga jangan diterangkan dengan detail ya. Yang diterangkan yang termasuk paling detail dalam presentasi singkat itu adalah kontribusi utama, sehingga kita memastikan bahwa audiens ya, bahwa misalnya para penguji di sidang tugas akhir mengetahui dan memahami kontribusi utama misalkan di tugas akhir kita. Demikian juga untuk hasil pengujian ya, hasil pengujian dan analisis yang telah kita lakukan ini untuk sidang tugas akhir dan juga untuk konferensi yang melaporkan tugas akhir yang sudah kita selesai kita lakukan. Kita pastikan bahwa hasil dan analisis yang utama itu lebih ditonjolkan ya. Jadi kita perlu yakinkan bahwa kontribusi utama, kemudian hasil dan analisis utama itu informasinya sampai kepada audiens ya. Kemudian untuk slide-nya juga perlu diperhatikan bahwa semua yang ditulis di slide ya, semua yang ditulis di slide itu disampaikan pada saat presentasi ya. Kemudian demikian juga sebaliknya. Semua inti yang disampaikan di presentasi itu ada di slide ya. Jadi ini timbal balik, kita menuliskan apa yang kita presentasikan, demikian juga sebaliknya. Kita merepresentasikan apa yang dituliskan ya. Jadi tidak kita banyak menulis di slide tapi yang disampaikan hanya sedikit, atau demikian juga kita menyampaikan banyak tapi yang kita sampaikan itu banyak yang tidak ada di slide ya. Jadi jangan sampai ada materi penting di presentasi yang tidak ditulis di slide ya. Dan juga tidak ada materi di slide yang tidak disampaikan dalam presentasi. Ya, ini perlu diingat-ingat. Di samping slide yang utama, kita perlu juga ada slide tambahan ya. Slide tambahan ini digunakan terutama untuk tanya jawab ya. Slide tambahan ini bisa merupakan slide yang bentuk yang lebih detail, termasuk juga diambilkan dari lampiran laporan tugas akhir. Ini terutama kalau digunakan di sidang tugas akhir. Ya. Perlu diperhatikan bahwa presentasi itu konsentrasinya adalah kepada isi yang kita sampaikan ya. Demikian juga slide dan presentasi itu
konsentrasinya kepada isi. Nah, untuk slide ya, misalkan karena kita konsentrasi kepada isi, maka salah satunya adalah tulisannya itu jangan terlalu kecil ya, sehingga sulit dibaca, juga jangan terlalu banyak, demikian juga jangan banyak ruang yang kosong ya. Karena kita konsentrasi kepada isi ya, jangan banyak menggunakan aksesoris ya, jangan terlalu banyak menggunakan aksesoris ya, yang sebenarnya tujuannya untuk memperindah ya, supaya tampilannya lebih bagus. Namun kalau terlalu banyak kadang menjadi inti materinya itu kurang terlihat ya. Jadi kita konsentrasi kepada isi di sini. Ya kalau kita menggunakan misalkan Microsoft PowerPoint, sebaiknya formatnya menggunakan default saja, di mana default ini maksudnya adalah hanya satu kolom ya, seperti contoh pada slide yang saya gunakan di sini. Kemudian ya di samping menggunakan PowerPoint ya, jadi kita menggunakan alat bantu yang konvensional sebaiknya seperti misalkan PowerPoint atau menggunakan latex ya. Jadi untuk latex kita bisa juga membuat slide ya, yaitu dengan Beamer latex. Itu ya lebih bagus ya kalau kita bisa menggunakan alat bantu yang konvensional ya. Kalau menggunakan alat bantu yang yang katakanlah dinamis ya, seperti Prezi yang tampilannya bisa di zoom, bisa digonta-ganti, digeser kanan kiri, perpindahannya bisa macam-macam. Kadang karena dapat dikatakan itu menonjolkan tampilan, tidak jarang kita malah jadi kurang fokus pada isinya ya. Jadi sebaiknya sekali lagi disarankan menggunakan alat bantu yang konvensional ya. Kemudian juga perlu diperhatikan untuk hak cipta ya. Misalnya kalau kita menggunakan gambar-gambar ya, misalkan contohnya gambar-gambar yang diambil dari internet ya. Ya karena mungkin kita perlu menampilkan gambar dan kebetulan gambar itu misalnya yang dianggap paling cocok itu ada di internet, maka kita perlu memperhatikan hak cipta, paling tidak cantumkan sumber gambar tersebut pada slide kita ya. Kemudian juga kita perlu menghindari istilah-istilah yang sangat spesifik ya, terutama untuk audiens yang beragam, termasuk juga untuk di sidang tugas akhir ya. Itu juga karena nanti ada tanya jawab yang lebih panjang lebar. Nah, di sini untuk presentasi sebaiknya presentasi yang hanya singkat ini kita mempresentasikan atau menggunakan istilah-istilah yang tidak terlalu spesifik sekalian. Ya, apalagi terutama kalau presentasi di konferensi yang kita lihat misalnya audiensnya lebih beragam. Untuk penyampaian pada presentasi itu sendiri, baik itu di presentasi proposal dan sidang tugas akhir, sebaiknya kita juga memperhatikan urutan penulisan ya, penulisan di proposal dan di laporan tugas akhir. Jadi sebaiknya urutannya itu sama seperti urutan penulisan di laporan tugas akhir, yaitu misalnya awalnya pendahuluan, di mana pendahuluan itu ada problem statement, kemudian di pendahuluan ada menerangkan tentang alasan mengapa topiknya itu penting, kemudian di pendahuluan ada kontribusi, kemudian setelah pendahuluan itu ada studi terkait, kemudian setelah studi terkait itu adalah menyampaikan tentang sistem yang dibangun, kemudian kita sampaikan
evaluasi yang terdiri dari hasil eksperimen dan analisis dan kemudian kesimpulannya. Jadi sebaiknya urutannya sama seperti penulisan di laporan tugas akhir atau proposal tugas akhir. Ya, jadi slide ya menyesuaikan dengan tulisan ya, outline slide menyesuaikan dengan outline tulisan ya. Kemudian sebaiknya juga judul-judul di slide ya sebisa mungkin disesuaikan ya, meskipun tidak sama persis ya, disesuaikan dengan judul-judul bagian di tulisan ya, judul bagian di tulisan. Demikian juga proporsi ya, proporsi waktu penyampaian di tulisan di proposal tugas akhir ataupun di laporan tugas akhir ya, proporsinya itu hampir sama dengan laporan ya. Jadi artinya misalnya ya, biasanya katakanlah kalau di laporan tugas akhir lebih banyak menyampaikan misalnya tentang sistem yang dibangun ya. Jadi menyampaikan sistem yang dibangun karena itu disampaikan secara cukup detail. Demikian juga di presentasi ya. Sehingga di sini waktu proporsi penyampaian itu hampir sama proporsinya dengan yang ada di laporan tugas akhir ya. Ya, jadi kalau di tulisan di laporan tugas akhir misalnya tidak terlalu panjang seperti misalnya di kesimpulan, maka demikian juga presentasi berkaitan dengan kesimpulan itu juga tidak terlalu panjang waktunya. Demikian juga isi-isi pokok yang disampaikan di laporan diusahakan sama seperti isi pokok yang disampaikan di presentasi ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah kita perlu memberi gambaran ya tentang adanya benang merah ya. Adanya benang merah yaitu antara judul, kemudian ada tujuan, kemudian ada pengujian dan analisis, kemudian ada kesimpulannya. Jadi seperti halnya di laporan tugas akhir itu ada benang merah runtutan seperti ini. Demikian juga di presentasi diusahakan adanya rangkaian runtutan benang merah yang seperti ini juga. Ya, jadi untuk laporan tugas akhir kita ada sitasi dan daftar pustaka ya. Untuk di presentasi ya, di luar bagian studi terkait ya. Jadi kalau kita presentasikan juga studi terkait ya. Untuk yang di luar studi terkait biasanya sitasi itu biasanya tidak perlu disampaikan saat presentasi ya. Ya, jadi yang disampaikan untuk sitasi biasanya yang sangat penting saja dan biasanya sedikit saja sitasi yang disampaikan ya. Berbeda dengan di laporan tugas akhir yang sitasinya cukup banyak ya. Jadi untuk sebuah laporan tugas akhir katakanlah secara kasarnya itu perlu ada sekitar 10 referensi ya, sekitar itu. Tapi kalau di presentasi yang ada sitasinya ya sedikit saja ya. Sedangkan daftar pustaka ya pada slide biasanya tidak dicantumkan daftar pustaka. Berbeda dengan di laporan tugas akhir dan di proposal tugas akhir ya. Kemudian ini ada satu hal yang kelihatannya sangat sederhana yaitu tentang halaman slide ya. Tentang halaman slide sebaiknya kita menuliskan ya halaman slide ya. Mengapa perlu dituliskan halaman slide? Karena misalnya audiens ingin bertanya ya. Jadi tujuannya salah satunya adalah audiens ingin bertanya bisa mengacu ke halaman tersebut ya. Jadi misalkan ya, audiens mencatat pertanyaan yang pertanyaan itu misalnya ada di slide halaman keberapa. Untuk formula matematika
sebisa mungkin kita hindari adanya formula matematika pada slide dan presentasi ya. Jadi apalagi kalau ini kan presentasi yang singkat ya, sehingga sebisa mungkin kita perlu hindari, kecuali misalnya untuk slide tambahan ya, slide tambahan kalau untuk misalkan di sidang tugas akhir, nah kita perlu siapkan slide tambahan yang mungkin ada formula matematika, bahkan formula matematika yang kompleks yang kita udah siapkan di situ, ada formula matematika, demikian juga misalkan ada contoh-contohnya. Ya jadi kalaupun ada ya formula matematika di slide yang kemudian kita presentasikan, sebaiknya kita menuliskan formula yang sederhana ya. Jadi bentuk sederhananya ya, bentuk sederhananya. Kemudian kalau misalkan memang kita perlu menyampaikan formula matematika di presentasi kita, saat presentasi kita perlu terangkan ya. Kita perlu terangkan secara garis besar formula matematika yang ada di slide yang kita sampaikan tersebut ya. Jadi kita perlu menerangkan, jangan sampai seperti misalnya kita hanya mengatakan seperti rumus sebagaimana terlihat pada slide ya. Jadi kita perlu menerangkan secara garis besar formula matematika yang kita tuliskan di slide ya. Ini contoh slide yang kurang bagus ya. Ini contoh yang slide yang kurang bagus ya, dimana terlalu banyak informasi ya. Ini terlalu banyak informasi ya. Kita lihat di sini ada tabel ya, tabel yang banyak informasinya. Kemudian ini juga ada algoritma yang cukup detail, kemudian dari contoh-contohnya, kemudian tulisannya terlalu kecil. Ini contoh yang kurang bagus ya. Di sini terlalu banyak informasi, jadi perlu lebih disederhanakan ya. Ini di sini perlu lebih disederhanakan. Kemudian ini contoh yang lain, slide yang juga tulisannya itu terlalu kecil. Ini tulisannya terlalu kecil. Kita lihat ini tulisannya terlalu kecil ya. Kemudian ada banyak ruang-ruang yang kosong ya. Ada ruang-ruang yang kosong ya. Karena seperti kita ketahui yang sudah kita bahas tadi adalah kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu yang yang banyak di slide ya, mestinya kita sampaikan semuanya. Jadi kalau terlalu banyak ya nanti kita terlalu lama dan itu bukan hal-hal yang pokok ya. Ini juga contoh yang lain ya, dimana tulisannya itu terlalu kecil. Ini tulisannya kecil ya. Kemudian ada aksesoris seperti ini, aksesoris yang sebenarnya kurang kita perlukan dan malah menyita ruangan ya. Ini contoh juga slide yang kurang bagus, dimana tulisannya itu terlalu kecil ya. Ini data yang ingin kita sampaikan terlalu banyak sehingga bisa saja sebenarnya kita kurangin di sini. Kemudian ya kita tahu bahwa tujuan presentasi itu adalah agar audiens paham ya. Ini salah satu tujuan penting adalah audiens paham dengan apa yang kita sampaikan ya. Jadi audiens paham dengan isi poin-poin utama yang kita sampaikan ya. Ini kita usahakan, kita pastikan seperti itu. Demikian juga presentasi untuk memastikan bahwa mahasiswa yang mempresentasikan itu paham tentang topik yang disampaikan, tentang tugas akhir yang dibuat. Oleh karena itu perlu disampaikan dengan jelas sehingga kita bisa meyakinkan ya, kita yang presentasi, bahwa kita paham apa yang kita presentasikan. Di sini presentasi untuk di tugas akhir ini ya, tujuannya bukan agar audiens terkesan ya, bukan audiens terkesan ya. Jadi seperti ada
nada, ada retorika ya seperti pemasaran ya, bukan seperti itu ya. Ini bukan tujuan utamanya, bukan seperti itu ya. Tapi adalah agar audiens paham isi-isi pokoknya, demikian juga untuk memastikan bahwa mahasiswa yang presentasi itu adalah paham ya. Ya, kemudian ini secara umum untuk presentasi, misalnya supaya jelas tersampaikan ya, kita perlu, salah satunya adalah suaranya yang jelas ya. Jadi perlu kita sampaikan dengan jelas suaranya ya. Kemudian berkaitan dengan isi ya, kita pastikan bahwa audiens itu paham apa yang kita kerjakan ya. Jadi tentang apa yang kita kerjakan, kemudian mengapa topiknya kita pilih ya. Jadi yang pertama adalah apa topiknya, kemudian yang kedua itu adalah mengapa kita memilih topik tersebut, dan kemudian bagaimana solusinya, bagaimana menghasilkan atau mensolusikan, serta kemudian hasil utama ya. Jadi ini berkaitan dengan isi ya, dan ini juga sangat ditekankan, sudah kita bahas secara panjang lebar saat pembuatan laporan tugas akhir ya. Jadi tentang apa, mengapa, dan bagaimana serta hasil evaluasi, ini sebenarnya semuanya sudah ada di laporan tugas akhir ya. Kemudian katakanlah tinggal kita mengemasnya menjadi slide dan kita presentasikan. Penyampaian tentang apa, mengapa, bagaimana ya, sebagaimana dilakukan pada laporan tugas akhir, ada urut-urutannya, yaitu pertama apa dulu, kemudian setelah itu mengapa, kemudian bagaimana. Jadi sama seperti di laporan tugas akhir ya, urutannya di sini ya, apa, kemudian mengapa, kemudian bagaimana. Ya, apa yang dimaksud dengan pertanyaan apa topik dan permasalahan dan batasannya, di sini sebenarnya sudah ada di laporan tugas akhir ya, sehingga kita katakanlah tinggal bagaimana menuliskan di dalam slide ya dengan singkat, kemudian kita mempresentasikan dengan singkat dan jelas. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang lain tentang mengapa topik tersebut penting dan menarik, itu juga sudah ada di laporan tugas akhir, mestinya seperti itu ya, sehingga kemudian perlu kita sampaikan. Kemudian tentang bagaimana solusi mengatasi dan memecahkan permasalahan juga sudah ada di laporan tugas akhir ya. Jadi sekali lagi, slide untuk presentasi itu sebenarnya utamanya ada dari proposal dan di laporan tugas akhir, yang kita tinggal bagaimana menyesuaikan menjadi slide dan presentasi ya. Demikian juga untuk hasil utama dan analisisnya juga sudah ada di laporan tertulis yang kita sudah buat. Ya, di samping presentasi yang searah ya dari presenter, itu kemudian nanti ada tanya jawab ya. Biasanya tanya jawab itu dilakukan setelah presentasi ya. Jadi baik itu proposal tugas akhir ya, presentasi proposal, maupun di sidang tugas akhir itu ada tanya jawab ya. Demikian juga di konferensi ya. Namun tanya jawab itu biasanya tidak saat di presentasi ya, tapi setelah selesai presentasi. Jadi presentasi dulu secara singkat ya. Presentasi dulu secara singkat yang 15 sampai 20 menit tersebut, kemudian baru ada tanya jawab ya. Ya. Jadi presentasi itu biasanya
kita menggunakan proyektor atau menggunakan TV, kita sampaikan. Kemudian untuk papan tulis ya, papan tulis itu biasanya digunakan kalau pun digunakan pada saat sesi tanya jawab ya. Jadi pada saat presentasi ya biasanya kita konsentrasi hanya menggunakan slide saja, tidak perlu menerangkan, ada tambahan-tambahan penjelasan di papan tulis ya, karena seperti tadi sudah kita bahas, presentasinya itu adalah presentasi pokok-pokoknya saja, kita sudah disiapkan di slide, dan presentasinya adalah presentasi yang singkat ya. Ya meskipun demikian, karena kalau di presentasi proposal biasanya agak lebih lebih longgar ya, kadang-kadang kalau di presentasi proposal biasanya menggunakan ya mungkin juga menggunakan papan tulis ya, itu tergantung dari calon dosen pembimbingnya. Sedangkan pada saat presentasi di konferensi, demikian juga di sidang tugas akhir, itu kemungkinan kecil kita menggunakan papan tulis ya, karena memang presentasinya hanya singkat ya, waktunya terbatas ya. Yang perlu diperhatikan juga adalah sebelum pelaksanaan presentasi sangat dianjurkan untuk latihan ya, dan latihan itu ada audiensnya ya, mungkin audiens itu adalah teman-teman kita ya, dan latihannya memang juga dilakukan latihan untuk presentasi singkat. Kemudian kita coba memastikan apakah audiens paham ya, Oleh karena itu, supaya kita lebih memastikan bahwa audiens paham, akan lebih bagus kalau kita menyiapkan juga pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan singkat kepada audiens tentang apa yang kita presentasikan ya. Jadi misalkan kita menyiapkan secara tertulis pertanyaan-pertanyaan ya, kemudian audiens menjawab ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan isi ya, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi presentasi ya. Kita ingin memastikan bahwa audiens paham apa yang kita sampaikan ya. Karena tujuan presentasi kan seperti tadi sudah dibahas adalah supaya salah satunya adalah supaya audiens paham ya. Ya. Ya, untuk presentasi biasanya dilakukan sambil berdiri ya, kemudian penyampaian saat presentasi biasanya lebih lambat dibandingkan kalau kita berbicara ya. Jadi ada sekitar ya secara kasarnya 300 sampai 400 kata untuk 3 menit ya. Ya sekali lagi diulangi di sini bahwa presentasinya bukan seperti presentasi seperti kita jualan ya, seperti marketing atau seperti sales gitu, yang presentasi yang mengesankan, yang kadang berlebihan ya. Di sini tidak seperti itu, tapi kita ingin menyampaikan utamanya isinya, yang kemudian supaya audiens paham dan untuk meyakinkan bahwa kita yang presentasi itu juga paham ya. Meskipun demikian, penyampaian presentasi perlu dilakukan dengan ya secara cukup antusias ya. Oleh karena itu sangat diusahakan kita jangan hanya sekedar membaca slide-nya saja ya. Jangan sekedar membaca slide-nya, ataupun kita sudah siapkan note di slide tersebut dan kita hanya membaca ya, jangan seperti itu. Ya. Untuk sidang tugas akhir yang kita lakukan dalam waktu yang cukup lama ya, jadi misalkan tugas akhir kita kerjakan dalam waktu 1 tahun ya, karena 1 semester pertama kita siapkan proposal, kemudian semester kedua kita kerjakan implementasinya. Jadi meskipun sebenarnya bahan yang hendak kita sampaikan itu sebenarnya banyak ya, tapi karena keterbatasan waktu dan juga karena memang kita ingin menyampaikan yang pokok-pokoknya saja ya, jadi yang kita sampaikan adalah
yang inti-intinya saja ya. Sehingga perlu slide-nya tetap ringkas ya. Ya. Meskipun kita punya banyak bahan di laporan tugas akhir dan lampirannya, kemudian di kepala kita udah banyak yang sebenarnya ingin kita sampaikan, tapi tetap slide-nya harus ringkas saja, yang disampaikan hanya isinya saja dan disampaikan dengan jelas dan tidak tergesa-gesa ya. Juga untuk presentasi perlu kita usahakan bahwa ya meskipun kita kadang membaca, kemudian audiens juga mayoritas melihat slide ya, tapi kita tetap perlu ada kontak mata dengan audiens. Jadi kita perlu melihat ke audiens, sering-sering melihat ke audiens, jangan hanya melihat terus ke slide-nya. Ya. Ya, jadi ini satu hal yang penting karena juga supaya lebih meyakinkan dan juga terkait dengan kesopanan juga ya. Jadi kita jangan hanya terus melihat slide saja ya, atau hanya melihat di laptop kita gitu ya. Ya. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk presentasi dan slide dalam rangka utamanya adalah tugas akhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.